Banta krina amina ijaba pe kita ringan endanggo ka kita sebas acarata tanya jawab Yayasan Terang Injil si banci ipaki Tuhan guna memberikan jawaban-jawaban penungkunan ibas pusukta krina na enda si pindo lias ati Tuhan gelahna banci memperlengkapi kini tekenta meluruskan kini tekenta Spindo lias ati Tuhan gelahna ia tuhu-tuhun jabab penungkunan ta arah katana si enggo isurat kena ibas pustaka si badia si pindo gelahna pimpinan kesah si badia redahin i tengah-tengah ta mereka jawaban penungkunan ta. Mari toto kita. Bapa kami sini surga, bagi kata kendu manusia labung geluh alu roti saja, tapi manusia geluh arah tiap kata sindarat ibas babah di batanari. Kami manusia silit penungkunan bas pusuh kami, khususna kami singgo erkini teken man Yesus Kristus, singgo jadi anak-anak di bata. Lid penungkunan kami enda krinana o Tuhan idahdu pusuh kami perban kami ersura-sura ngeluh bagi singena atendu makana nungkun kami manbandu gelahna payo perkini teken kami payo tindakan kami nusurlah lias atendu man kami utus kesahndu sibadia serdahin ibas pusuh kami asum kami megi katandu terlebih hambandu sila beluh kesasi badialah simreken jawaban arah ia kelah jawaban si alokan kami tuhu sirehna bas Tuhan nari cana ibas gelar Yesus Kristus krina pendahin setan iblis ndau bas kami nari pagepe kelemahan daging kami kekoten kula kami angkatlah kuasa kesahandu si badia si pekeke Kristus bas si matenari ela erdahin i tengah-tengah kami guna banci naluken pendahin setan iblis baci penerangi perukuran kami pakai peralatan kami pakai jaringan pakai lingkungan kami enda tenangkan tuhu-tuhu o Tuhan waktu ku lebe ibas kami megikan katandu arah jawaban penungkunan enda kam tuhu-tuhu mengambil alih hadir bas setiap kami. Pesken kami diri kami sebagai hambandu sinjabak penungkunan bagi pejos si baci ngogekan penungkunan sebagai host di tengah-tengah kami. Pakai kami layakkan kami oh Tuhan. Termulialah gelarmu layani kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami toto. Amin. Masuk kita ke penungkunan si pertama. Baginda penungkunan apa? Ya. Selamat sore Pak. Ya selamat sore. Baginda baru sehat aku. Salah nge aku make kuning entah mina si itukur ipajak nari. Soalna mulai aku sehat rumah sakit nari susah kel aku medem janah biarkah aku si sahada. Bujur Nina. Iya menjuah-juah. Jadi kira-kira kaya ka endur bahanca susah kam medem biar kam ya enda mustika yang tu sindu kai penyebabna entah susah medem ban pengaruh obat entah na kula atas secara fisik lengan normal bagi bacika kita biarlah beban lit gangguan-gangguan setan bacika ngeban kondisi tubuh lenga fit entah na darah lenga stabil endokrinana mungkin saja tapi lah aku tekai ala sendu makana sungkundu make kuning make minak mungkin ala sendu banci sikap na akap ndu bagi lasna daging du banci tabuh tunduh enda bancilit kemungkinan bagi tapi bancika
Enda kira-kira sebulan silewat layani kami ijenda, ia latar belakangna nungkun guru-guru. Kencana iberitakan kami Injil, lengape gelarna tuduhkan elepa. Ia sendiri nggo sadar nungkun guru-guru ndai lepa ia, nggor dosa ia. Dungna turikan kami karena Yesus Kristus, ia Tuhan di bata, si jadi manusia, singgit mate kayu persilang guna nebusi ia ngalami dosana. Ijeme isungkunna aku, ngit dengaklah Tuhan ngalami dosaku nina. Ereh ningku adina tuhu-tuhu, nggo tehndu perdosa, tuhu-tuhu ceda atendu, tading kendu kerina kini tegen sidekah, rekamku Tuhan Yesus tentu alemina kam. Emakana bas warisindai dungna ajari aku ngalokan Tuhan Yesus nina. Ku ajari ngalokan Tuhan Yesus meriah hakapna, yakin ia dosana alemi, yakin ia pasti masuk surga. Emakana laus kami sada minggu nari dahi kami ka meriah dengar kapna. Emakana kusungkun ia uga perasaan dunggo kencalo kendu Tuhan Yesus ningku. Renina aku kai pela nalik tangkelan kunina. Padahal ia enggo sakit berat, sakit gula. Tapi ban seminggu silewat gua lo kena Tuhan Yesus meriah hakapna. Lalit kebiarna mate la nalit pikirna kaca. Na erjabu ia amin nape lanai gelarna ia pacaran ras mantan pacar nandai, tapi adi simpanna umpamana sapu tangan mantan pacarna, simpanna foto mantan pacarna. Tentu perbulanganna lah senang. Ya. Bagenda mekita ras Tuhan. Ibas Keluaran pasal 20 entah kogeken Keluaran pasal 20 ayat 5. Nina kata dibata, ulah kamerjimpu man gana-gana entah pe ersembah kuje. Sebab aku kap Tuhan dibatandu si percemburu. Asakai kalak si ernembah ate man bangku, kuukum ia. Ras anak-anakna sehku kesucurna si petelukan ras si pempatkan. Jadi dibatanda dibatasi percemburu, lalit atena dibata si deban si deheras kita. Jadi bancilit penungkunendu adina labo siteh. Minak-minak entah kuning-kuning dai ipersembahkan man berhala labo siteh. Entah elit tabasna entah lang. Ya, tapi bagenda perbahan kita kalak karol latar belakang ta umumna lid keterlibatan bas okultisme penyembahan berhala ndeher sadenga kita ras. Jadi entah lid pakena tabas-tabas entah lang labo sita. Tapi ban kita jenari latar belakang ta ndeher sadenga kita ras murah kuje pengharapan ta. Jadi resiko na bagenda. Banci secara fisik nyaman siakap. Tapi secara rohani uga apa pelang. Uga apa pe rohanita lanai peka man Tuhan. Dung nakari lanai peka kam nang dangi kata dibata, lanai cepan kata dibata man bandu, lanai murah kam terhibur kata dibata. Lanai yang kandu pe kata dibata. Enda piga-piga aku jumpa bagi. Jana aku sendiri pernah ibas minum kedai kopi itamana tawar. Sanga sindai kupindo teh telur. Kupindo teh telur tawarkan perkedelin da kalak si mindo teh lalap layar
saja be inam duga nina uwe ningku. Kepeken si mesan sandu be tama tawar nina. Kuteh. Adilabon da kupindo tama tawar kebetulan ngenda te kukuinem. Entah berkuakap dungna pigawari sirka kupindoka teh telur tamakat tawarna ningku. Eje magu kenana. Ije enggo gelisah aku. Lanai ku agak sikap je magur toto. Puji Tuhan beri Tuhan dengar kepekaan langena hati Tuhan. Jadi jawaban ku enda labo ku katakan langsung berhala. Tapi ban latar belakang ta kalak karo ndekersa dengar kita ras. Enda langena ati Tuhan dekersa dengar kita ras. Janahna lid kemungkinan besar ban pernah kulayani sekala sirban tawar-tawan reban minak-minak kusungkun iya. Janari pemetah durban tawar-tawar. Janari pemetah durban minak-minak. Rehnina ibasadawari erdalan aku ikrangen. Lanai banci erdalan. Lid ku agap si ngikat sanahai kue. Maka ku bagi sora ruah kenduku dena baba ke rumah tangger jadi tawar jadi mina. Ke ruah dukun dai mintra ku bancir dalan. Ku tangger jadi tawar jadi mina. Ku tama ku dagingku sikap ku akap. Ku berikan man kade-kadeku dungna enterem kalak si mindosa. Dungna rebinaga tawar aku rebinaga mina. Dungna permenna anakna rebinaga tawar rebinaga mina. Dungna kade-kadena sindau rebinaga tawar rebinaga mina. Kade-kadena sindau ndai labo langsung begina sora. Tapi basianari me ramuanna basikulayaninda. Sikulayaninda janarika ramuanna. Enda mesora si gelap ndai begina. Ijenda menggoli hak patenna. Jadi banci kam nukur tawar mina kuning-kuning sembur ipajak. Baci labo langsung li tabasna. Tapi sulu-sulu iya kupudi dungna kari lit hak paten. Si tang-tang nandu be lit hak paten. Basi gelap nari ban begina basi gelap. Enda me terus ipake si gelap ndai erbahanca deher kita ras. Jadi adi bagi uga paling aman ula pake. Lakap baca aku tunduh pak bergeh kuakap nindu. Lika pernah jumpa ke aku sekala perbapan baru lahir anakna. Encana ban kebiasaan bas orang tua nari baru lahir anak lit mina lit kuning. Makana pakai naka. Dung pakai kena mina kuning man anak nendreku lalap anak nandai. Makana perbulangan na sungkun naku. Kainge masalah na bang nina. Kenca aku pakai mina kuning-kuning, anakku tangis lalap. Jawabku bagenda. Lit barenda kuan-kuan kalak karo, ula suruh kuliki jagai anak manuk. Ula suruh kuliki jagai anak manuk. Sebabna ipecekina karya anak manuk Jadi adina si gelap ndai si ban sin jagai kita. Gas-gasina kita gangguna kita. Jadi reningku man perbapandai pedauh kerinane nanda ningku. Pedauhna. Tenang anak nandai. Jana anak kami
belin tubuh sanga sindai ibu rumah sesar. 3 bulan go umurna, tetangga kami lah itehna go lahir anak kami. Idahna ibu i rumah jemur popo, go lahir permen kami ndai ni naban berutarigan kin tetangga kami ndai. Renina ibu rumah go 3 bulan peni na. Engkai makalah bagi kami sorana tangis peni. Adina labo kak mdu lit bandi hersi gelap ndai. Totoken kutuhan desken kutuhan Yesus. Malabo kak ndugas gasi si gelap ndai. Jadi penungkunan duenda cubakan perdati kendu. Apa ika ndu sikapen rohani indu? Ula kam hanya mempertimbangkan secara fisik ndu, banci melasa kap ndu, tapi nin kepekan rohani indu. Sebabna kata di batang ngata kenca, entah ku oge ya umpamana ibas 1 Korintus pasal 10 ayat 14. Bagian dah kata di bata. Nina kata di bata 1 Korintus 10 ayat 14. Nina Rasul Paulus maka senina-senina siku kelengi. Kiamkanlah. Ula kal sembah berhala-berhala. Teruskah pasal 12 1 Korintus ayat 2. Nina Rasul Paulus itengdu maka asumkam perbegu dengar entah ugagia debat carana, tapi sie krina mabaikam gelah papa maka nembah man berhala-berhala si peka. Jadi kita sopela ngasih tanda Tuhan Yesus itipu si gelap kita sehmakana ernalem kita ku berhala-berhala. Nina Paulus jenda berhala si peka artina endam krina lid alat-alat kegelapan da barang-barang sirbahan cakuje kita ernalem. Ya banci patang kayu, banci batu, banci jimat-jimat, banci kuning-kuning tah pe minak-minak. Sadanari ku oge enda 1 Korintus 10 ayat 20 se 21. Nina Paulus 1 Korintus 10 ayat 20. 1 Korintus 10 ayat 20. Tentulang dage siku maksud ema. Kai si persembahkan ibabo batar-batar persembahan berhala, labo i persembahkan mandi bata. Tapi man setan-setan nge. Jana ateku min ula kam ersadara setan Jadi endalik barang-barang si inggo i persembahkan man berhala. 1 Korintus 10 ayat 21. Laba cika minem tare calung Tuhan jenari minem tare calung setan. Laba cika man ibas meja Tuhan jenari man kakam ibas meja setan-setan. Jadi pesanku man bandu keleng ati Tuhan kam ula buat ndu resiko. Lid dengar bagin setan-setan, bagin si gelap, berhala ibas geluh ndu. Tuhu-tuhulah kam bebas jenari. Kelahna banci malam atendu meriak ukurndu sehat pertumbuhan rohanindu. Ulanai kamgit campur sitik pe silit hubungan naras berhala. Aminna lagi yang kandu tapi lid kemungkinan bagin berhala je emakana pakelah obat si rumah sakit nari, si apotik nari, si lalit latar belakang na raskini teken sedekah janah na Tuhan Yesus keleng atena kam, keleng atena ngelebihi asa kaipe. Artoto kami gelahna baci kam tenang, banci entabah pertunduh-nduh. Toto kita paksa enda. Tuhan ni begindu sinungkun enda amina ijaba pe ia keleng atendu ia nungkun ia o Tuhan alu tulus ugakin si tuhuna geluhna singena atendu
terlebih ibas kadana si baru dengan darat rumah sakit nari nungkun ia uga karena minak-minak kuning-kuning. Itah kami izenari me latar belakang kami kalak karo. Kam dibatasi percemburu. Maka Tuhan sampatilah. Teman kami sinungkun enda. Makana ipadauhna barang-barang silit kukini teken sidekah. Sampatilah turang kami enda gelahna tuhu-tuhu. Man bandu iar nalem gelah tuhu-tuhu gejapna penemanindu. Pasu-pasu bas pemulihan kesehatan na beredame man bana bahan jore ukurna sehat dia entabah pe pertunduhna bahan tenang ia entabah kak namedem bagi pe petangkas tole dirindu man bana Tuhan Yesus maka kam engkelengi ia. Pasu-pasu teman kami sinungkun enda kelahna panci o Tuhan tuhu-tuhu nanamina idahna lias atendu pasu-pasu pe keluargana endam toto kami Tuhan Yesus pas kelarndu kami ertoto karena teman kami enda. Amin. Ya, endam. Wah, bujur Pak, nggo sita si bagi ugas si harusna karena hal-hal si lit denga hubungan aku latar belakang tak. Iya. Selanjutkan ku penungkunan si peduakan. Enda penungkunan na agak panjang tapi gelah ku ogekan pelan-pelan. Bagian dari Pak Shalom. Shalom. Aku nungkun ateku tentang perbahanan Rasul-Rasul 15 ayat 20 siwa. Surat man silabo kalak Jahudi si enggote man Yesus. Olapan dare, olapan asu-asuhan si mate la igela. Penungkunanku, apakah harus kita selaku kalak Kristen si enggote man Tuhan Yesus lanai banci mandare rasla banci man asu-asuhan adila igele. Contohna adi sebentar manukta ban meliar. Apakah lanai banci sipan? Apakah termasuk dosa adi kalak Kristen man getah entah pedara? Soalna pernahkah ku baca ibas kitab Matius labo si bengket arah babah erbanca kalak erdosa. Tapi sindarat arah babah erbahansa erdosa nina Tuhan Yesus. Bujur. Iya, enda penungkunan si rusur enda sada pengajaran silit bas piga-piga kalak Kristen. Tapi kita selaku kalak rekini teken singakui makana kata dibatandai jabak penungkunan ta si pemena lebih ibas perbahanan Rasul-Rasul pasal 15 enda ema sada pergumulan kala sila Jahudi waktu sindai tapi ngoyete ku Tuhan Yesus. Makana lid kala si menyusup ku tengah-tengah perpulungan sila terbelakangna kala Jahudi. Nina man kala sila Jahudi adi atendu selamat kam harus dalam kentorat. Ijendam sanga sindai sidang gereja mula-mula. Maka kuje rasul-rasul krinana singgelu denga termasuk Petrus sebagai si itu akan janahna si jadi pembela kala sila Jahudi tentuna Rasul Paulus
Sanga sindai adi ogendu Kisah Rasul 15 enda perdebatan si gedang. Tapi dungna cinder Petrus nina itah henduka mulai nininta seh kita ise pelang asup dalan kentorat. Engkai maka tambah Hindu baban man seninanta sila Jahudi. Adi dibata enggo ngaloken iya. Engkai makana iganggundu kini tekena. Uga dibata engkelengi kita nalamatkan kita kalak Jahudi. Bagika enggo dibata engkelengi seninanta sila Jahudi. Makala banci siban baban tambahan man bana. Ijema sanga sindai cakup cinder katakan na enda ulapan darah ulapan rubia si mate. Gundari Kisah Para Rasul enda labo surat ajaran. Kisah Para Rasul enda surat karena rasul-rasul si ipake kesaksi badia jadi perberita Injil. Makana surat Kisah Para Rasul enda surat uga ceritana rasul-rasul pebelangkan berita si meriah. Iba surat rasul-rasul enda ija kalak Jahudi rekini teken. Kalak Jahudi latar belakangna agama Jahudi. Bagi genduari litka pernah aku jumpa kalak beragama Muslim rekini teken. Makana taknanga bancipan daging babi. Tapi rehnina lengan nyaman perut kunina. Bagi kape pernahkah kulayani kalak si latar belakangnya bas gereja tertentu silapan na getah. Nggo kencaya bertobat takna banci pan na getah. Tapi lenga kuakap nyaman pak nina bangku. Lang secara imanku ku tengah banci pan. Bagenda me ibas Kisah Rasul 15 transisi kalak Jahudi ku kalak Kristen. Ia kalak Jahudi beragama Jahudi si masuk kubas Kristen. Makana enggo paya Kristen hati nuranina lenga nyaman man getah entah peman daging tertentu. Enda labo masalah. Tapi itahna bancipan. Umpamana perbahanan rasul-rasul pasal 10. Icidahkan Tuhan penglihatan man Simon Petrus. Ije merubia-rubia si la biasa ipan Simon Petrus janah lang nga pernah panna. Nina Tuhan gelehlah panlah. Nina Simon Petrus lang Tuhan lang la pernah kupan si bage. Tapi jawab Tuhan, kasih ku katakan bersih lah baci katakan dula bersih. Endar tina kai Kerinana pangan bancipan, tapi ban latar belakang Simon Petrus kalak Jahudi agama Jahudi lengakap na nyaman. Jadilah bosada paksan adinala siakap nyaman lape panlo dali. Tapi ugaka adina si pahana teta umpamana getah. Umpamana si bentar nda manok tanindu, ya kena kerahung neng gua ampar.
nina pustaka uga. Umpamana sioge saja lebih ibas sada Timotius pasal 4 ayat 3-5. Enda sipindolah Joshua ngogesa sada Timotius pasal 4 ayat 3-5. Sada Timotius 4 ayat 3-5. Kalak si bage iajar kena maka labanci kita erjabu bage pe labanci sipan piga-piga erbage pangan. Tapi dibata ngelitken pangan krina guna ipan kalak si erkeniteken man Kristus. Si meteh kai si benar kenca ertoto ngatakan bujur man dibata. Krina si enggo ijadikan dibata mehulinga sada pe labo man pantangenken. Tapi alokenlah krina alu ngatakan bujur man dibata sebab kata dibata ras pertoton jadi kenca mehuli pangan ilebe-lebe dibata. Ya. Jadi enda me jabapen bas pustaka nari. Nina Rasul Paulus ndai ibas sada Timotius pasal 4 ayat 3-5. Endalit ajaran bengket ku tengah-tengah perpulungan iajar kena makana lit pangan silaman panganan. Tapi uga nina Paulus nanganisa sada Timotius 4 ayat 3-5. Kala si bagi iajar kena maka laban si kita jabu bagi pela baci sipan pigar-pigar bagi pangan. Tapi tentu timbal balik. Di batang litken pangan nekrina guna ipan kalak sirkinitekan man Kristus. Si meteh kai si benar kencar toto ngatakan bujur man di bata. Ayat 4. Krina singgo ijadikan di bata menghulinga. Maingat ndu kejadian pasal sada ayat terakhir ayat 30 sada. Maka ita tetap di bata. Krina si jadikan na tuhu sehkal ulina. Jadi menghuli krinana. Janani na Rasul Paulus si jenda krinana si tepa di bata itepa guna kala arkini teken. Jadi krinana bancipan kala arkini teken. Alu ngatakan bujur man di bata. Sebab kata di bata rastoton jadikan sa menghuli pangannya ilebe-lebe di bata. Ya enda me pangan. Jadina Paulus labo benar kena makana lit pangan laban sipan. Nina Paulus enda pengajaran labo bas Tuhan nari. Janahna Paulus sendiri kata kena bas Roma 14 ayat 14. Endan taku oge ya. Makana banci kebenaran kata dibatandai si gelem. Iya. Roma 14 ayat 14 bagian danina Rasul Paulus. Jadi kepeken zaman Rasul Paulus mbueng go masalah pangan enda. Tapi Paulus si demi kesasi badia, si setia man Tuhan, si surat kena kata bas Tuhan nari enda mejabapen zaman sindai jabapen man bantah. Roma 14 ayat 14 nina Rasul Paulus suera si ajarkan Tuhan Yesus. Ya, ganina Paulus suera si ajarkan Tuhan Yesus kuteh. Dengan te aku maka la bolit pangan si biak naman pantangenken. La bolit pangan si biak naman pantangenken. Enda me si ajarkan Tuhan Yesus nina Paulus. Tapi adilit kala pengakap maka lit deba-deba pangan si man pantangenken. Ipantangken nalah la bolit si man pantangenken. Tapi adi pantangken PT dulu dali. Adi pandu PT dulu dali. Engkai ayat 10 itu. Sebab kini rajan di bata aturun karena pangan rasina menlabo penting. Si penting perbahanan si menghuli kemalaman ate ras kriahan ibas kesasi badia. Jadi masalah pangan krinana bat si panina Paulus sueras ajaran Tuhan Yesus.
Adilit kala si pantang kena atena pantang kena. Adilit kala si panna atena panna. Jadi enda tergantung kita. Lar bahansa kita reh deher naras Tuhan, lar bahansa kita reh dauhna. Endam nina Paulus bas ayat sideban. Labo rebahansa kita reh rohanina, labo kar bahansa kita erdosa. Jadi netral. Ya, jadi pangandundai ya ulah tangko ngenca. Jadi adinalit kala si mempertentangkan labo man pegedangan. Sebabnya bas Tuhan labo masalah. Jana ajaran Tuhan krina banci pan. Umpamana nina Tuhan Yesus Markus pasal 7 ayat 15. Nina Tuhan ta Yesus Markus 7 ayat 15. Kaipe si idarat nari si bengket kubas manusia lar bahanca iar dosa. Tapi sindarat ibas manusia nari banca iar dosa enda sindarat bas pusuh nari. Si bengket kubas beltak labo seh ku pusuh nina Tuhan Yesus. Si bengket makanan da pagi buang kangku jamban. Jadi makanan dai netral lali hubungan naras dosa bagepe hubungan naras kerohanian mabakita redeherna ku Tuhan lalin. Endam nina Tuhan Yesus ayat 10 siwah Markus pasal 7 ndai. Sebab labo seh kubas syukurna tapi kubas betekna janah darat kange. Alu bagenda Markus 7 ayat 10 siwa. Ipabetahkan Yesus maka krina pangan banci ipan. Eda pengajaran Tuhan ta Yesus. Begindunge isepekam. Apa ikam teken ku Tuhan Yesus asangken pengajaran-pengajaran skala manusia. Entah pe guru agama. Entah pe pendeta. Entah pe ajaran tertentu. Krina ajaran ujian terakhirna kaisi katakan Tuhan Yesus. Enda me ajaran sehat. Adilit kebingungan bas ajaran uga surat-surat bas padan simbaru. Terdauhan adilenga jelas uga nina Tuhan Yesus. Tuhan Yesus me pinal pengajaran. Me ibas Efesus 2 ayat 20. Pengajaran Nabi Rasul janah Kristus batu persukina. Artina pengajaran Nabi Rasul ajaran Kristus endame pinal kunci. Makana adina enggo baci panina Kristus lanai lid hak tangata kencala bancipan. Endame nina Tuhan Yesus bas Markus 7 ayat 10 siwah bancipan. Tapi adi berhubungan ras kesehatan lain ka cerita. Umpamana man getah ya murah naik tensi, kolesterol, asam urat, ula si ban jadi alasan karena dosa entah pe kerohanian. Banlah alasanna karena kesehatan. Iya. Jadi endama penungkun ndundai bancipan. Tapi nina Paulus adinalit ka temanta laka tena panna laka banci ia sisalahkan. Entah nape adina terganggu ya sipan sangana idahna sipan guna nampati ia pacikanglah sipan labo ertina enda maka kita munafik berpura-pura lang. Tapi ban kelemahan hati nuranina si toleransi sikutkan ialah sipan. Tapi ilebe-lebe Tuhan kirinana mehuli Tuhan ta Yesus ngatakan ca ban cipahan endam jawabna.
Weh, bujur Pak, go jelas sebagai gua jawaban hamba Tuhan nari ibas pustaka nari. Setuju nggak kita kerina muhuli ciptakan Tuhan. Iya. Si teruskan ku penungkunan si selanjutnya, enda penungkunanna ibas bahasa Indonesia Pak. Iya. Bagian Nina. Selamat hari Minggu Pak. Ya, selamat hari Minggu. Bagaimanakah menurut Bapak jika kita masih suka bernyanyi lagu-lagu dunia? Padahal kan masih banyak lagu-lagu hymn ataupun seperti lagu Fanny J. Crosby yang bisa dinyanyikan. Memang lagu rohani pun sering juga dinyanyikan, tapi ada saat-saat di mana lagu dunia yang memotivasi atau memberi semangat cukup menyenangkan untuk dinyanyikan. Bagaimana kira-kira ya Pak? Terima kasih. Iya. Ini masalah lagu ya, masalah selera. Iya. Tadi masalah makanan, ini masalah lagu. Ya, lagu sendiri ada latar belakangnya, ada spiritnya. Lead semangatnya, ada spiritnya. Seperti Indonesia tanah airku. Ini cinta akan bangsa, negara, tanah air. Jadi spiritnya di sini kita cinta negara kita. Ya. Jadi ada juga lagu-lagu anak muda misalnya. Ada lagu-lagu romantis. Ya, memang firman Tuhan juga ada Kidung Agung, ya cerita romantis. Ada juga lagu-lagu perang. Iya. Seperti pernah saya lihat di YouTube. Itu Israel ketika mereka perang, ada lagu-lagu untuk membakar semangat mereka perang. Demikian juga lagu-lagu kebangsaan Maju Tak Gentar. Jadi lagu sendiri tidak ada yang netral. Jadi pertanyaannya tadi, banyak lagu rohani, tapi ada lagi lagu-lagu bukan rohani tapi membakar semangat. Ya, semangat ini dari mana dan kemana, kan begitu. Karena saya juga pernah kena ini. Saya tiba-tiba menikmati satu lagu. Lagu ini lagu yang dulunya latar belakang saya. Saya dulu suka kerja tahun, regendang-gendang. Oh, ini mantap. Bisa aku bernostalgia, tambah semangat. Berkali-kali ku dengar, nggak tanggung-tanggung. Bisa entah 50 kali pun ada. Pertamanya saya rasa biasa. Akhirnya saya menikmati, lalu kurang menikmati lagu-lagu rohani. Baru saya berdoa, ini bahaya Tuhan. Apakah ini salah? Begitu. Disitulah saya sadar semangat, sukacita ada dari Tuhan, ada bukan dari Tuhan. Jadi semangat ini ada sumbernya, ada tujuannya. Dan dalam Alkitab semangat ini disebut api. Ya, seperti baptisan air dan baptisan api. Itu yang dikatakan tentang Yohanes Pembaptis. Jadi di sini ada sumber semangat itu dan untuk apa semangat itu? Ya. Salah satu yang saya menarik itu dari Imamat 10 ayat 1 sampai 2.
Ya, kita mintalah Joshua yang baca Imamat 10 ayat 1 dan 2. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Ya. Oh, ini apa hubungannya? Begini. Lagu itu ada dari kebudayaan, ada dari lagu kebangsaan, ada itu dari, ya memang anugerah umum karena manusia dicipta Tuhan sebagai gambar dan rupa Allah, punya kemampuan ya kreativitas. Ya. Umpamanya tadi lagu untuk kebangsaan, lagu untuk studi. Ya, kita tahu itu sumbernya dan tujuannya itu pendidikan, supaya semangat pendidikan. Boleh. Seperti Indonesia tanah airku, ini kita tahu untuk membangkitkan cinta akan bangsa kita. Ada lagi lagu romantis. Apakah kekristenan anti romantis? Kalau anti romantis, mengapa Tuhan membuat orang jatuh cinta, kan begitu? Tidak ada salah dengan itu. Mengapa Tuhan menuliskan Kidung Agung? Tetapi pernah saya melayani ke sekolah, anak-anak sekolah itu kerasukan karena mereka mendengar musik rock dan sebagian musik setan-setan. Jadi kita boleh mendengar lagu di luar lagu rohani, tapi kita tahu dari mana dan untuk apa. Dan apakah itu menggeser atau tidak iman kita? Karena kalau kebablasan bisa menggeser iman kita. Seperti saya tadi, udah 50 kali saya dengar, udah seneng saya. Tapi waktu dengar 5 kali, enggak juga. Ya. Jadi kalau saya ditanya, kalau tidak ada hubungannya dengan pemberontakan, dengan penyembahan berhala, boleh-boleh saja kita tahu porsinya. Nah, yang kedua, tadi itu membawa semangat. Semangat itu juga kita mengerti ini dari mana dan untuk apa. Seperti lagu Maju Tak Gentar, ini semangat. Tapi semangat membela bangsa. Ada lagi tadi lagu-lagu bikin semangat. Ya seperti istri saya, semangat dia untuk senam gitu. Jelas gitu. Tapi kalau kita nggak tahu dengan jelas, kurang cocok. Karena apa? Karena kita diminta Tuhan untuk bertanggung jawab dalam iman. Apapun tindakan kita yang kita nikmati. Seperti ada pertanyaan bagaimana tentang pakai jeans gitu. Apakah orang Kristen bisa pakai jeans? Apakah pendeta bisa pakai jeans? Ada sebagian gereja, pakai jeans itu tidak rohani gitu. Itu tidak ada dalam Alkitab. Tapi boleh tidak? Ini tergantung. Ya memang kita hobi dan tidak mengganggu orang lain. Kita senang. Tujuan kita, ya kita perlu rileks, senang. Begitu. Seperti olahraga. Ada orang menganggap fitness itu dosa. Renang, pakai pakaian renang dosa. Tapi Paulus berkata, jangan merawat tubuhmu untuk berbuat dosa. Jadi merawat tubuh
pakai pakaian yang kita senang, itu tujuannya apa? Yaitu untuk rileks dan tidak mengganggu orang lain, tidak membuat orang lain tersandung, boleh-boleh saja. Tapi Paulus juga berkata, aku tidak membiarkan diriku diperbudak, dikuasai. Jadi lagu boleh saja, asal kita sadar ini bukan lagu rohani, tapi aku senang. Dan batasannya itu jangan sampai memperbudak kita. Saya pernah diperbudak musik itu. Saya kalau saya ingat itu lucu dan malu. Oh, saya kok bisa sudah melayani, menikmati lagu itu. Lagunya mirip Patam-Patam, bukan Patam-Patam, sudah dimodifikasi. Tapi saya menikmati lagu itu sampai saya dikuasainya. Ya. Jadi tidak ada salahnya kita tahu, kita kenal, kita mengerti, jangan memperbudak kita. Tidak ada hubungannya dengan musik penyembahan berhala, musik pemberontakan seperti musik rock. Tidak ada hubungannya dengan musik itu membawa kita jatuh ke dalam dosa. Ada musik-musik tertentu yang membawa manusia itu jatuh ke dalam dosa perzinahan. Ada lagu karo itu memang tidak layak. Nggo sungkun guru si baso perpulungan pelalu pertoto. Itu sendiri sudah sinkritisme dalam lagunya itu. Ada lagi lagu itu kaingen dia pandu. Itu sudah menjurus kepada perzinahan. Jadi kalau lagu itu tidak membawa kita ke dalam dosa atau menarik kita kepada penyembahan berhala, kepada pemberontakan, lagu itu masih sebatas anugerah umum, boleh kita nikmati dan kita mengerti, tapi jangan sampai memperbudak kita. Ya, biarlah kita sadar ketika menikmati lagu-lagu tertentu dengan tidak menguasai kita. Tapi jangan dominan daripada lagu-lagu yang rohani yang membawa kita lebih menyembah Tuhan. Inilah jawaban tanggapan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu dan saudara semua, ya menurut Bapak tadi boleh-boleh aja tapi hati-hati. Tadi ada beberapa batasan yang Bapak bilang, dari mana, untuk apa, jangan mengganggu orang lain, apalagi sampai diperbudak ya. Jadi itulah Bapak Ibu dan saudara, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan terakhir pada hari ini. Ini juga ditanyakan dalam bahasa Indonesia. Demikian pertanyaannya Pak. Saya mau bertanya, ketika hidup saya baik-baik saja, tidak melakukan dosa, ada sukacita, tapi membosankan. Ketika saya jatuh ke dalam dosa, menyadarinya, dan semangat sekali untuk bangkit, dan tidak melakukannya lagi. Malahan lebih bersemangat daripada ketika saya tidak melakukan dosa. Apakah ini tipuan iblis? Sekali lagi. Ini Iya. aneh. Saya mau bertanya Pak, ketika hidup saya baik-baik saja, tidak melakukan dosa, ada sukacita, tapi membosankan. Ketika saya jatuh ke dalam dosa, lalu menyadarinya, lalu semangat sekali untuk bangkit, dan tidak melakukannya lagi. Malahan lebih bersemangat daripada ketika saya tidak melakukan dosa. Apakah ini tipuan iblis? Iya, pertanyaan ini ada kontradiksi, ada aneh. Ya, betul-betul ini. Ada sukacita tapi membosankan. Ini sebenarnya kontradiksi.
Ya kalau sukacita tidak membosankan tentunya. Tapi ada lagi tadi biasa-biasa saja. Sepanjang Alkitab umat Tuhan tidak bisa netral, tidak bisa biasa-biasa saja. Kita ingat kasus Daud ketika dia tidak melakukan kehendak Tuhan, kewajiban dia sebagai raja yang harus berperang, dia terperangkap, jatuh kena pencobaan. Jadi tidak ada yang biasa-biasa. Jadi dalam pertanyaan ini, kalau saya analisa, ketika tidak melakukan kehendak Tuhan, di situ ada kebosanan, ya jatuh ke dalam dosa. Berarti ini tidak biasa-biasa. Berarti ini jatuh ke dalam dosa. Dan Paulus pernah berkata kepada Timotius, kita baca ya, itu 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Sedang orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, ini perkataan Paulus kepada Timotius sebagai peringatan, kalau kita mau hidup menyenangkan Tuhan, ada memang penderitaan, ada kesulitan. Tapi kalau kita tidak mau mengikut Kristus, ini dikontraskan Paulus dengan orang jahat, penipu, akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Ini pesan Paulus kepada Timotius yang muda. Di sini Paulus mengingatkan tidak ada yang netral. Jadi dari pertanyaan yang kita dengar tadi, sendirinya sudah menyatakan di sana tidak ada biasa-biasa. Kalau tidak menyenangkan Tuhan, itu membosankan dan berbuat dosa. Tapi dari pertanyaan itu tadi, masa sih setelah berbuat dosa semangat? Apa ini ya mencobai Tuhan, atau belum lahir baru? Saya juga tidak tahu. Iya, karena masa sih setelah berbuat dosa semangat? Ini belum pernah saya alami dan belum pernah saya dengar kesaksian orang. Bagaimana setelah berbuat dosa makin semangat berjuang? Atau ini mencobai Tuhan? Atau ini malas setelah ada penderitaan baru coba bangkit? Jadi di sini ada yang tidak berdasarkan kebenaran. Ya, tadi ditanya apakah ini tipuan dari iblis. Begini, kita tidak bisa langsung berkata itu dari iblis, tapi kita perlu mengoreksi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah seperti timbangan. Ya, ini handphone ini berapa gram ya? Ini bisa, ya kalau saya rasa ini bisa 2 ons gitu. Ya, kalau menurut Joshua kira-kira berapa? Bisa 3 ons. Bisa 3 ons. Tapi ini kami ini menerka-nerka. Tapi kebenarannya apakah 2 on, 3 on?
Ini mesti dibawa ke timbangan, tek gitu. Timbangan itu akan menunjukkan berapa. Itulah kebenaran. Jadi kita juga dalam kebingungan-kebingungan, kita tidak bisa menerka-nerka. Jadi apa kata firman Tuhan tentang orang yang sudah betul-betul membuat dirinya itu berserah kepada Kristus, menjadi ciptaan baru, atau sudah diselamatkan Tuhan? Iya. Kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Kita mintalah Joshua membaca ya. Surat 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Iya. Kata firman Tuhan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ini bukan berarti orang yang sudah menjadi anak-anak Allah, hidupnya suci, tak pernah jatuh ke dalam dosa, tidak. Tapi di sini dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dilanjutkan sebab ada benih ilahi. Benih ilahi di sini kodrat ilahi. Kodrat ilahi di sini sifat ilahi. Sifat ilahi itu membenci dosa dan berduka cita atas dosa. Jadi tidak ada tempat dosa itu memberi semangat. Tidak ada tempat dosa itu diizinkan. Dan tidak ada firman Tuhan berkata berbuat dosa supaya semangat. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau seperti pertanyaan ini tadi, sudah mencobai Tuhan Allah supaya semangat berbuat dosa. Ingat, tidak ada netral. Jadi kalau demikian, kapan bertumbuh imannya? Kapan menjadi dewasa? Kalau pergumulannya jatuh ke dalam dosa supaya bangkit. Ini seperti apa ya? Orang yang mejanya itu bersih, gak ada kerjaan, dia ambil debu, dia siram mejanya. Udah debu semua di mejanya. Sekarang aku jadi orang yang rajin, sibuk bersihkan meja. Nah, ini bukan ajaran firman Tuhan. Masa sih meja kita sudah bersih supaya semangat bekerja keras, ambil debu, siram pakai tanah mejanya baru dibersihkan. Ya kalau mejanya sudah bersih, cari dong bunga yang bisa menghias meja atau taplak meja. Kalau mejanya sudah dikasih taplak, kasih bunga, ambil buku, baca di sana. Atau cari lagi lampu belajar biar tambah senang belajar. Kalau perlu bisa buat kopi, letakkan di meja itu sambil baca. Ini kan ada kemajuannya kan begitu. Ini masa disiram pakai debu biar semangat membersihkannya. Jadi ini bukan dari Tuhan. Ini tidak perlu dilanjutkan begitu. Ya, dan ini memang sesuatu yang menjadi masukan bagi kita. Ada pula rupanya seperti ini ya, berbuat dosa baru semangat. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan dalam, kita bacalah Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1.
Demikian firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi. Ini saksi-saksi iman, Ibrani 11. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi iman di sini teladan-teladan iman seperti Yusuf, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Yesaya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi di sini kita menanggalkan dosa dan berlomba. Jadi dosa itu tidak perlu diulang supaya kita bertumbuh dalam iman, kedewasaan iman, bernilai di hadapan Tuhan. Biarlah kita berlomba. Jadi jangan malas, jangan menunda kehendak Tuhan dikerjakan, akhirnya nanti jatuh ke dalam dosa pencobaan. Tapi penulis Ibrani berkata, kita orang beriman ini seperti orang berlomba. Ya, kalau kita lihat itu atletik, umpamanya sprint, tidak ada itu orang yang menoleh kiri kanan sampai gigit-gigit kuku, tidak ada. Mereka itu fokus ke depan, berjuang, lari. Demikian kita mengerjakan kehendak Tuhan, sehingga dosa itu ditanggalkan. Jadi pernyataan tadi dalam pertanyaan ini tidak benar. Jelas-jelas tidak benar. Kalau saya ketemu ini bisa saya pukul. Masa sih begini gitu. Kalau anak saya apa telinganya itu, lari dong gitu. Kerjakan sesuatu supaya dosa itu jangan berkuasa. Kalau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, disitulah sukacita kita penuh, kita bersemangat. Kita menjadi berkat, kita memuliakan Tuhan. Makanya sering saya katakan, kerjakanlah sesuatu yang menyenangkan Tuhan, karena hidup kita tidak bisa netral. Kalau kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita akan melakukan kehendak setan, dosa. Jadi penulis Ibrani berkata, biarlah kita menanggalkan dosa dengan cara seperti atletik itu berlomba. Saya baca sekali lagi ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, banyak teladan iman dalam Alkitab, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kewajiban kita. Seperti atletik itu, kewajibannya itu lari sedemikian rupa. Dia harus tiba paling depan, sehingga semua pengaruh dosa tidak menguasai, karena ada target di depan yang harus kita kejar, yaitu menyelesaikan perlombaan, menyelesaikan kehendak Tuhan yang Tuhan taruh di depan kita supaya kita kerjakan. Dan kita mengakhiri ini dengan Roma 6 ayat 13. Ya, ini juga yang diajarkan Paulus bagaimana orang Kristen itu hidup. Roma 6 ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi Paulus mengingatkan orang Kristen di Roma, anggota-anggota tubuhnya jangan dia serahkan kepada dosa sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Artinya tidak ada netral. Kita harus memakai pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, tubuh kita, kekuatan kita untuk dipakai Allah. Disitulah kita bertumbuh sukacita. Jadi lupakanlah statement yang tadi. Itu bukan dari Tuhan.
Itu dari kemalasan. Nah, ini orangnya pasti malas ini. Jatuh terus di situ. Jadi bangkitlah, kerjakan sesuatu yang Tuhan mau. Pasti ada. Cobalah. Satu mengerti kehendak Tuhan, satu itu dikerjakan. Ketika kita selesai mengerjakannya, kita bersuka cita dan kita ingin lagi mengerjakannya. Kita kerjakan lagi. Sehingga apa yang dikatakan penulis Ibrani, kita menanggalkan dosa dengan berlomba melakukan kehendak Tuhan seperti bapa-bapa iman, pejuang-pejuang iman, pahlawan-pahlawan iman yang sudah menang, yang sudah dicatat namanya dalam Alkitab. Musa lah, Abraham lah, Yesaya lah, Yusuf lah. Itu menjadi teladan bagi kita. Kita hidup melanjutkan perjuangan mereka. Jangan pakai anggota tubuh ini menjadi senjata kelaliman, tapi sebaliknya pakailah untuk senjata kebenaran. Serahkan kepada Kristus. Biarlah Kristus yang berhak, yang menguasai, yang memakai tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan. Ya, demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Dari pertanyaan keempat ini mungkin satu istilah yang sering tadi dikatakan hamba Tuhan, tidak ada yang netral. Jadi itu juga yang harap kita ingat dalam hidup mengikut Tuhan, tidak ada yang netral. Kalau tidak maju berarti mundur. Kalau kita bilang jalan di tempat, sebenarnya kita sudah tertinggal karena teman kita sudah maju terus, kita terus di tempat padahal waktu terus berjalan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara semua, puji Tuhan, 4 pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami sudah dijawab oleh hamba Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus memimpin hambanya untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan juga bagi kita semua yang sudah mengirimkan pertanyaan maupun yang telah mengikuti acara ini, kami ucapkan terima kasih. Demikianlah acara kita pada hari ini. Tapi kalau ada beberapa kalimat penutup dari hamba Tuhan, dipersilahkan. Ya, kalimat saya, melakukan kehendak Tuhan itu selalu menyenangkan dan membawa sukacita sejati. Dan apa yang kita kerjakan itu bernilai kekal. Dikatakan Rasul Yohanes, semua dunia dan nafsu dunia akan berlalu, lenyap, tapi siapa yang melakukan kehendak Allah kekal selama-lamanya. Biarlah semua yang kita pikirkan, kita kerjakan, ada hubungannya dengan kekekalan, sehingga kita tidak menyesal menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi pesan kami, tetap semangat, pandang Kristus, ikut terus berlomba dalam perlombaan iman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dan untuk menutup acara kita minta Joshua yang terus setia menjadi host, mendampingi. Kita minta dia berdoa untuk kita dalam menutup acara kita sore ini. Kami persilahkan Joshua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sekali lagi pada hari ini kami boleh mengadakan acara tanya jawab. Terima kasih untuk kebenaran-kebenaran Tuhan yang kami boleh dengarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Bapa di sorga, kami sebagai orang-orang Kristen memiliki hati yang mau terus berjalan untuk maju terus. Maka kami berdoa kiranya Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, untuk penyertaan Tuhan yang terus ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami ucapkan apa ya? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa. Shalom. Ya.